Salam Apple, di depan saya ada Xiaomi Redmi 13. Di video ini saya akan menunjukkan apa yang harus dilakukan jika Anda tidak bisa mengakses perangkat menggunakan kode PIN. Hal pertama yang ingin saya tekankan adalah Anda sedang mencoba memasukkan kode PIN pribadi Anda di halaman ini, bukan kode PIN kartu SIM Anda. Saya hanya menyebutkan itu karena keduanya sering tertukar dan biasanya itulah masalahnya, tapi bagaimana jika bukan itu? Dan jika Anda masih tidak bisa mengakses perangkat Anda dengan kode PIN Anda. Dan Anda tahu bahwa Anda sudah mencoba memasukkan PIN yang benar, maka mungkin ponsel Anda hanya sedang lag. Mari kita coba atasi dengan masuk ke mode aman, di mana semua aplikasi pihak ketiga akan dinonaktifkan secara default. Mereka akan dinonaktifkan. Lalu setelah itu Anda masuk ke mode aman. Dan dengan demikian tidak ada aplikasi pihak ketiga yang berjalan di latar belakang dan memengaruhi cara kerja ponsel Anda. Jadi pertama-tama, tahan tombol volume atas, dan tombol daya secara bersamaan. Awal. Biarkan aku. Lalu pilih reboot dan tunggu hingga Anda melihat logo MI, logo di layar Anda. Dan begitu Anda melihatnya, mulailah menahan tombol volume bawah dan tahan hingga ponsel Anda bergetar. Jadi mulai sekarang tahan tombol volume bawah dan tunggu hingga ponsel Anda bergetar, lalu Anda bisa melepaskan tombol volume bawah dan cukup tunggu sampai ponsel Anda masuk ke mode aman. Oke, jadi setelah Anda merasakan getaran, tunggu saja sampai Anda melihat indikator Safe Mode di pojok kiri bawah layar. Dan setelah Anda melihatnya, coba masukkan kode PIN sekali lagi yang sebelumnya berhasil Anda gunakan saat terakhir kali mengakses perangkat ini. Kemudian jika cara ini berhasil untuk Anda sekarang, dalam kasus seperti ini, dan hanya dalam kasus seperti ini, masuk ke menu sidik jari, data wajah, dan kunci layar, lalu masuk ke kunci layar. Kemudian konfirmasi dengan kode PIN Anda, klik berikutnya, pilih matikan layar, kunci konfirmasi, lalu kembali ke layar utama. Dan restart perangkat Anda dengan menahan tombol volume atas dan tombol daya, lalu pilih reboot. Dan jika solusi ini tidak membantu Anda, maka yang terbaik adalah cara terbaik bagi Anda adalah menghubungi layanan dukungan pelanggan Xiaomi dan memberitahu mereka tentang masalah Anda. Dan selikai Anda membuktikan kepemilikan telepon pintar Anda kepada mereka, kemungkinan besar mereka akan dapat membantu Anda mengatasi masalah Anda tanpa menghapus data pribadi apapun dari perangkat Anda. Dan jika Anda tidak dapat melakukannya, maka satu-satunya solusi yang tersisa adalah operasi pengaturan ulang pabrik. Dan jika Anda ada dua cara untuk melakukan operasi pengaturan ulang pabrik pada ponsel Anda. Yang pertama adalah menggunakan layanan Find Hub dari Google. Oh, jadi yang harus Anda lakukan dalam kasus seperti ini adalah menggunakan perangkat lain dengan koneksi internet untuk masuk ke akun Google Anda yang terhubung ke ponsel ini pada layanan Find Hub di internet. Jadi Anda dapat menggunakan Google, Anda dapat mencarinya melalui peramban di mesin pencari Anda, cukup cari Find Hub. Dan setelah Anda menemukannya, masuklah, lalu pilih smartphone ini dari daftar, dan setelah Anda melakukannya, yang perlu Anda lakukan hanyalah memilih factory reset, dan setelah Anda memilih factory reset, cukup tunggu hingga ponsel Anda benar-benar direset dan kemudian atur sebagai perangkat baru. Namun jika Anda juga tidak bisa melakukan ini, Anda masih dapat melakukan pengaturan ulang pabrik secara lokal menggunakan mode pemulihan. Dan jika Anda membutuhkan bantuan dalam prosesnya, kami memiliki video lengkap di channel kami yang berjudul Cara Melakukan Factory Reset melalui Recovery Mode di ponsel ini. Dan video tersebut akan menunjukkan semuanya kepada Anda, langkah demi langkah, sehingga Anda bisa yakin bahwa Anda akan melakukan semuanya dengan benar. Dan setelah Anda melakukan factory reset melalui recovery mode, ponsel Anda juga akan direset ke kondisi awal. Dan Anda harus mengaturnya sebagai perangkat baru. Dan itu sajanya untuk video kali ini. Saya harap video ini membantu Anda, dan jika iya, silakan pertimbangkan untuk berlangganan ke channel kami, beri kami like dan komentar di bawah, dan saya akan bertemu Anda di video berikutnya.